Ya, halo guys, balik lagi di channel saya. Jadi hari ini kita akan belajar namanya market struktur ya. Jadi kalau market struktur itu sebenarnya simple karena cuman ada tiga. Yang pertama itu ada namanya uptrend. Kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada namanya uptrend. Di mana uptrend itu menjadi harga itu mengalami kenaikan yang secara terus-menerus. Nah, ini adalah posisi ketika market uptrend. Kalau bisa kalian lihat di sini itu seperti mempunyai puncak dan lembah. Di sini puncak, ini lembahnya, ini puncak, ini lembah. Nah, itu puncaknya kita namain di sini sebagai higher high. Di sini puncaknya kita namakan sebagai higher high dan untuk lembahnya itu kita sebut sebagai higher low. Nah, yang sini juga sama, sini higher high, selanjutnya sini higher low, sini higher high, sini higher low. Oke. Jadi untuk uptrend itu sebenarnya kalian sudah bisa melihat bahwa harga ini sedang mengalami kenaikan dengan ciri-ciri yaitu mempunyai puncak dan lembah. Yaitu puncak dinamai dengan higher high dan lembah itu dinamakan dengan higher low. Untuk nanti kita akan praktekkan langsung ke real chartnya. Sekarang kita akan coba untuk di materinya dulu ya. Selanjutnya kita coba buat untuk di downtrend. Sini namanya itu downtrend. Downtrend itu kebalikan dari uptrend, berarti marketnya itu sedang mengalami penurunan. Nah, di sini itu juga sama mempunyai puncak dan lembah. Nah, di sini puncaknya, sini lembahnya. Nah, untuk puncaknya kita sebut sebagai higher low di sini. Sini higher low, sini juga sama. Sini higher low. Nah, terus kalau yang untuk ininya kita sebut dengan lower low. Nah, jadi market itu ada tiga. Yang pertama uptrend, downtrend, dan sideways. Ini sudah saya gambarkan bahwa market uptrend itu mempunyai puncak dan lembah. Puncaknya itu kita sebut dengan higher high, terus lembahnya kita sebut dengan higher low. Dan untuk di downtrend juga itu sama, tetapi posisinya itu kebalik. Jadi dia itu menurun ya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini posisinya itu menurun ke bawah. Kalau yang untuk uptrend ini posisinya naik ke atas. Nah, selanjutnya itu ada namanya sideways. Ada yang namanya sideways, itu posisinya dia nggak kemana-mana, hanya diam di area itu saja. Nah, kalau untuk sideways dia posisinya seperti ini. Jadi high yang di sini itu sebagai garis key levelnya dia, dan yang di bawahnya juga itu sama. Jadi ketika harga mengenai yang di atas ini, resisten yang di atas, dia pasti akan memantul lagi ke bawah. Sebaliknya juga sama. Untuk yang bagian support di bawah sini, dia itu pasti ketika mengenai dia akan memantul lagi untuk ke atas. Nah, jadi kita udah pelajari materinya bahwa market itu mempunyai tiga struktur. Yang pertama ada namanya uptrend, downtrend, dan sideways. Oke. Kapan sih market uptrend ini itu berakhir? Jadi kapan sih kenaikan ini itu berakhir gitu kan? Nggak mungkin kalau harga itu dia naik terus ya. Jadi pasti ada yang namanya penurunannya atau pembalikan arahnya. Ini kapan sih pembalikan arah itu bisa terjadi? Kita lanjut materinya di atas. Pembalikan arah terjadi untuk market uptrend. Misal posisinya lagi kayak gini ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini market itu sedang mengalami kenaikan, di mana dia terbentuk higher high, higher low. Di sini puncak dan lembah. Nah, kapan sih untuk
uptrend ini berakhir ketika higher low terakhirnya itu di break atau ditembus. Nih, ini itu higher low terakhir. Kan ini higher high, sini higher high, sini higher low. Nah, di sini itu lembahnya itu atau higher low-nya itu di break sama candle terbarunya untuk market. Contoh. Jadi misal ini patternnya nyampe sini, chartnya nyampe sini, habis itu di sini dia punya namanya candle yang nge-break low-nya. Nah, jadi sini higher high, sini higher low. Sini higher low, ini higher high, ini higher high. Nah, jadi di sini itu validnya ketika higher low terakhir itu di break oleh chart berikutnya dari market tersebut. Jadi kalau kita lihat kan ini harusnya masih uptrend ya. Nah, ini kalau misalnya masih market mau uptrend, dia itu candle low-nya itu nggak boleh ngelebihin low sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia masih mau uptrend, otomatis low-nya itu harus di sini paling minimal. Habis itu dia bikin high terbaru. Tetapi ketika dia, nah ini kan kalau gini masih uptrend kan, tetapi dia itu ngebreak atau dihancurin lah higher low di sini. Jadi higher low di sini itu ditembus. Nah, kalau udah ditembus kayak gini, ini tandanya market sudah pembalikan arah. Nah, kalau sudah pembalikan arah berarti dia akan menjadi namanya downtrend. Ketika udah kayak gini, dia akan bikin gini, selanjutnya gini lagi. Nah, sekarang kita tadi udah pelajarin gimana market uptrend itu berakhir. Sekarang gimana sih market downtrend itu berakhir? Nah, ini sama aja kebalikannya. Dimana kalau uptrend itu dia itu memakai higher low-nya atau memakai lembahnya. Tetapi kalau lagi downtrend itu dia menggunakan puncaknya. Jadi contoh di sini namanya itu higher low, habis itu di sini lower low. Nah, kita tambah lagi deh di sini biar lebih enak lihatnya. Oke. Nah, kapan sih market ini downtrend itu berakhir? Ketika puncaknya atau higher low-nya ini itu di break sama candle berikutnya. Jadi dia itu nge-break daerah sini. Nah, kalau misalnya dia masih mau downtrend ya, kalau dia masih mau downtrend, dia seharusnya bikin higher low-nya atau puncaknya itu nggak boleh ngelebihin si puncak sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia bikin puncaknya di sini, itu otomatis udah bukan downtrend lagi. Kenapa? Karena puncak sebelumnya itu udah dipecah sama candle yang terbaru. Jadi kalau misalnya dia masih mau downtrend, dia harusnya di sini. Nah, karena dia itu melebihi nyampe sini, otomatis ini itu udah di break atau sudah dipecahkan puncak sebelumnya, yang dimana otomatis ini udah berganti, yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend. Berarti kalau udah kayak gini, otomatis dia bakalan naik lagi menjadi uptrend. Jadi seperti ini lagi candlenya gitu guys. Jadi untuk breaknya itu atau untuk kapan berakhirnya, uptrend itu berakhir ketika low-nya di break. Uptrend itu berakhir ketika low-nya di break, tetapi kalau downtrend berakhir dengan high-nya di break. Ya. Jadi kalau untuk uptrend berakhir itu ketika low-nya ini di break. Jadi bisa kalian lihat di sini low-nya itu sudah di break dan dia menjadi downtrend. Dan kalau untuk downtrend di sini itu high-nya itu yang di break dan dia menjadi uptrend lagi. Oke, kalau untuk sideways itu gimana? Kalau untuk sideways itu tuh sama aja. Dia itu nunggu. Sebenarnya kalau sideways itu kita tinggal nunggu aja. Lebih enak. Dia itu break atas atau break bawah gitu. Nah, kalau lagi sideways di sini tuh atasnya bisa kalian jadikan resistennya, bawahnya juga bisa jadi support. Kalau lagi kayak gini, kalian tinggal tunggu aja. Ini apakah break atas seperti ini atau dia mungkin break bawah gitu. Jadi kalau selama kalian lihat ini market sedang sideways, kalian bisa sell di area
resistennya atau di area atas sini, dan kalian bisa ngebuy di bawah support sini gitu guys. Lanjut kita akan coba untuk di real chartnya ya. Kita ganti ke Pepperstone atau yang mana aja lah, bebas. Nah, ini kalau untuk downtrend sini sudah terlihat jelas di XAUSD. Kalau kalian kurang jelas lagi di time frame 15 menit, dimana time frame 15 menit di sini kalian akan melihat yaitu di sini uptrend, high-nya, sini low-nya, sini high-nya, sini low-nya, sini high-nya, dan sini low-nya. Ups, oke. Ini di time frame XAUSD ya guys, di 15 menit. Bisa kalian lihat di sini itu adalah higher low-nya, lower high-nya, sorry, berarti tadi juga salah. Sini lower high-nya, habis itu sini lower low-nya, sini lower high-nya, sini lower low, sini lower high-nya, dan ini lower low-nya. Nah, bisa kalian lihat bahwa di time frame 15 menit ini gold itu sedang membentuk downtrend. Nih, kalau kalian pusing di situ, kalian pindahin aja. Di sini itu adalah puncaknya, habis itu di puncaknya lagi, dan ini puncaknya. Jadi puncaknya itu ketika di downtrend nggak akan mungkin dia membentuk di atas puncak sebelumnya guys. Nah, kalau udah ngebreak di atasnya di sini, berarti itu udah bukan downtrend lagi, berarti itu udah pembalikan arah. Kita balikin lagi. Nah, ini kan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kapan sih market ini itu berganti arah atau berganti yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend? Nah, ini kan lower high-nya sebelumnya. Otomatis kalau misalnya gold itu pengen ini masih downtrend, berarti dia itu otomatis harus bikin lower high-nya itu di bawah sini dong, di bawah lower high sebelumnya. Tapi karena gold itu bikinnya di atas lower high sebelumnya, berarti di sini udah berganti menjadi uptrend. Itu guys. Nah, harusnya kalau misalnya dia masih mau downtrend, dia bikin candle terakhirnya itu nyampe sini aja gitu. Tapi karena dia ngebreak lower high sebelumnya atau ditembus, berarti ini udah otomatis bukan downtrend lagi gitu. Oke. Sekarang kita coba cari untuk uptrendnya. Kalau uptrendnya sebenarnya di sini udah kelihatan juga uptrend di time frame yang lebih kecil. Coba kita kecilin ke 5 menit. Atau enggak, ya udah di sini juga boleh. Nah, di sini kalau kalian lihat time frame 5 menit, ini itu low-nya, sini high-nya, sini low-nya, habis itu sini high-nya, sini low-nya. Nah, memang untuk garis-garis market struktur itu nggak harus presisi seperti gini ya. Nah, nggak mesti gambarnya itu harus cakep gitu guys, nggak harus bagus gitu, nggak harus estetik lah. Nah, tetapi di real chartnya itu seperti ini. Di sini itu low-nya, di sini high-nya, selanjutnya di sini juga low-nya, habis itu di sini high-nya, selanjutnya di sini low-nya gitu. Oke. Dan kalau untuk market sideways itu sebenarnya sering kali kita lihat. Nah, ini contohnya di sini itu market sedang sideways di daerah sini. Nah, bisa kalian lihat di sini itu marketnya sideways sebentar, dimana area atas sini itu sebagai resistennya atau area tempat jualnya, di bawah sini sebagai buy-nya atau area supportnya. Jadi dia market nggak kemana-mana, masih di range area tersebut gitu. Kalau ini bisa kita lihat bahwa ini tuh break full ke atas untuk di sideways-nya gitu. Oke, jadi untuk market struktur ini hanya ini aja guys. Jadi cuman ada 3 yang udah kita pelajari, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Dimana kalau uptrend itu berakhir ketika low-nya itu di break, tetapi kalau downtrend itu berakhir ketika high-nya itu di break. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah nonton video ini.